Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Tria Agatha Nurholili dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dari program studi informatika dengan NPM 3 terakhir 151. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika diskrit. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika dalam matematika diskrit. Jadi di sini kita akan membahas 4 materi. Materi cakupannya ada 4. Jadi yang pertama adalah pengertian induksi, kemudian prinsip induksi, contoh dan penerapan induksi sederhana. Kita mulai dari pengertian induksi. Apa sih induksi itu? Induksi matematika merupakan pembuktian yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Nah, di sini juga terdapat PPT dari Rinaldi Munir, dosen ITB. Di sini terdapat pendahuluan di mana metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat adalah induksi matematika. Nah, di sini terdapat beberapa contoh. Yang pertama itu buktikan bahwa jumlah n bulat bilangan bulat positif pertama adalah n plus 1 bagi 2. Kemudian yang kedua yaitu buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, di sini juga ada beberapa contoh lainnya. Nah, melalui apa sih tujuan dari induksi matematika? Induksi matematika kita dapat mengurangi langkah-langkah. Jadi dengan menggunakan induksi matematika kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Tanpa induksi matematika, kita akan membuktikan dengan mencoba semua bilangan bulat, dimana ini jelas tidak mungkin karena terlalu banyak langkah-langkahnya. Nah, contohnya seperti ini. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Jika dibuktikan dengan semua nilai n, maka langkahnya seperti ini. N sama dengan 1, di mana 1 kuadrat adalah 1. Kemudian n sama dengan 2, di mana bilangan kedua dari bilangan ganjil positif adalah 3. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4, di mana hasil dari 2 akar 2 adalah 4. Kemudian n sama dengan 3, di mana bilangan ketiga dari bilangan ganjil positif adalah 5. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9, di mana 3 akar 2 adalah hasilnya adalah 9. Kemudian yang n4 juga bilangan ganjil positif yang keempat adalah 7, di mana 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 adalah 16, di mana 4 kuadrat adalah berhasil hasilnya adalah 16. Maka semua ini adalah benar. Tapi apakah jika kita harus membuktikan semua n ya, berapa banyak nilai n yang harus dicoba untuk pembuktian? Ini jelas sangat banyak. Nah, nilai n tak berhingga banyaknya, apakah harus coba semua? Jelas tidak mungkin kita mencoba semua. Maka dari itu kita menggunakan solusi pembuktian induksi matematika. Nah, dalam induksi matematika kita dapat menganalogikan sebagai domino. Bayangkan deret domino. Yang pertama adalah kita sebut sebagai basis induksi, dimana jika kita mendorong domino pertama atau basis induksi, domino berikutnya akan jatuh. Nah, langkah jatuhnya ini kita sebut dengan langkah induksi. Di sini terdapat prinsip induksi sederhana. Misalkan Pn adalah pernyataan
perihal bilangan bulat positif. Kita perlu membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita perlu menunjukkan bahwa P1 benar dan 2. Jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap nilai n lebih besar atau sama dengan 1. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi, seperti pada contoh domino tadi. Langkah induksi berisi asumsi atau perandaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, ini tadi efek domino tadi. Jadi kita hanya perlu mendorong domino pertama, maka domino pertama ini akan menjatuhkan domino selanjutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh pembuktian pertama. Buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n plus 1 bagi 2. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan Pn menyatakan positif bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n plus 1 bagi 2. Nah, jadi seperti ini, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n sama dengan n plus 1 bagi 2. Nah, kita perlu membuktikan dengan dua langkah, di mana langkah pertama seperti yang tadi, P1 benar. Karena untuk n tambah 1 kita peroleh seperti ini. Kita mulai kita di sini sebenarnya di sini sudah ada, tapi kita akan mulai di sini P1 benar. Kita mulai dari P1 benar. Mulai di sini. Kita harus membuktikan P1 benar. Nah, kita membuktikan menggunakan rumus n plus 1 bagi 2. Jadi n plus 1 bagi 2. Nah, di sini kita masukkan n-nya 1 tambah 1, kita bagi 2, mana 1 tambah 2 bagi 2, kita bisa coret ini, dan maka hasilnya adalah 1. Maka kita, karena Pn benar, maka kita asumsikan bahwa ini juga benar. Nah, ini adalah hipotensi induksinya. Kita juga setelah langkah 1 benar, kita juga harus membuktikan bahwa Pn plus 1 juga benar. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa P plus 1 benar. Nah, untuk itu kita harus buat ini 1, kita tulis 1 tambah 2 tambah 3 titik plus n sama dengan n plus 1 bagi 2. Oke, nah di sini kita masukkan nilai P. Kita di sini untuk membuktikan P n plus 1. Nah,
kita langsung aja masukkan satu tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah N tambah N plus 1 untuk bilangan selanjutnya. Nah, sama dengan N plus 1 tambah N plus 1. Misalnya, nah seperti ini. Kemudian kita pindah ke bagian ini, kita pindahkan ke sisi sebelah sini. Nah, kita pindahkan 1 tambah 2 tambah 3 titik tambah N. N plus 1 N plus 1 N plus 1 nah di sini kemudian kita bagi 2. Nah setelah seperti ini kita ini jadikan seperti N plus 1 plus 1. Nah ini hasilnya tadi N sebentar. Oke, baik. Nah sebentar kita hapus dulu, kemudian kita ganti warna untuk membedakannya. Nah ini N plus 1 plus 1. Nah ini hasilnya N plus 2. Nah di sini jadinya sama dengan N plus 1 N plus 2 bagi 2. Kita coba untuk menulis N plus 1 untuk bilangan yang pertama, jadi 1 tambah 1 tambah 1 2 tambah 2. Kita bagi 2. Langsung aja kita sama. 1 tambah 1 2, 2 tambah 4 bagi 2. Nah ini masing-masing kita bagi 2. Nah, ini 1 dan ini 2. Jadi P1 benar dan P2 benar. Jadi maka terbukti bahwa untuk semua bilangan bulat positif N 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan N plus 1 bagi 2. Nah, karena langkah 1 dan langkah 2 telah dibuktikan benar,
Maka terbukti bahwa untuk semua bilangan bulat n, semua bilangan bulat positif n, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n sama dengan n plus 1 bagi 2. Nah, kemudian kita yang kedua, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, biasanya ini yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama yaitu basis induksi. Untuk n sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Nah, langkah yang kedua, karena P, kita andaikan P n benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 titik-titik tambah 2 n min 1 sama dengan n kuadrat benar. Nah, ini adalah hipotesis induksi. Nah, catatan bahwa bilangan ganjil positif ke n adalah 2n min 1. Kita harus memperhatikan bahwa kita harus memperlihatkan bahwa P n plus 1 juga benar. Nah, di sini kita akan membuktikan juga. Nah, sebenarnya sebenarnya langkah-langkah ini sama aja. Kita mencoba di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 3 tambah 5 titik-titik tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2 n min 1 sama dengan n kuadrat. Nah, sini kita harus membuktikan bahwa P n plus 1 adalah benar. Untuk membuktikannya, kita masukkan lagi, kita 1 tambah 3 tambah 5 ini titik-titik tambah 2 n min 1 2n min 1. Kemudian seperti ini, di contohnya adalah tambah 2n plus 1 tambah 2n plus 1. Nah, dari manakah asal 2n plus 1? Jadi 2n plus 1 ini tuh berasal dari dari 2n per 1 itu berasal dari kita menggunakan 2n min 1 ini 2. Nah, n nya ini kita masukkan n plus 1 dan ini kita masukkan n plus 1. Jadi di n ini jadi di 2n min 1 ini kita masukkan, dimana n ini kita masukkan n plus 1. Nah, 2n plus 1 dikurangi 1. Ini kita kalikan, jadinya 2n plus 2 dikurang 1
Mana hasilnya? Kita kesampingkan saja biar tidak menabrak. Nah, kita ke samping aja, oke. Nah, sini hasilnya adalah 2n plus 1. Maka dari itu ini kita tambah dengan 2n plus 1 karena ini sama dengan n kuadrat, seharusnya adalah n kuadrat, hasilnya adalah n plus 1 kuadrat, dimana sebetulnya hasil sesungguhnya juga sama seperti ini. Kita carinya juga sama seperti ini, kita masukkan nilai n, ini kan aslinya n kuadrat, kita masukkan langsung nilai p n plus 1. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba membuktikan. Nah, untuk kali ini kita memisahkan antara ini dengan ini. Kita pisahkan dan ini kita pindah ke sisi sebelah sini. Nah, ini untuk membuktikannya. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat plus 2n plus 1. Nah, gimana hasilnya? Kita n kuadrat plus 2n plus 1. Jadi ini kan kita uraikan yang di bawah. Kemudian ini hasilnya jadi n min 1 kuadrat. Nah, jadi n min 1 kuadrat ini merupakan faktorisasi. Kita faktorkan dari ini. Oke, kita coba n min 1 n min 1. Jadi kita kali ini, kita kali ini, kita kali ini, kita kali ini. Oke. Jadi ini 2n ini n kali n kuadrat, n kali min 1 min 1 min 1n, jadi kita satunya nggak perlu menulisnya. Kemudian 1 kali min 1 kali min n min 1n lagi, kita tidak tulis. Kemudian min 1 dikali min 1 sama dengan plus 1. Wait, salah ternyata. Ini plus, jadi ini plus, ini min, salah. Ini plus, ini plus, ini juga plus.
Nah, jadi ini n kali n kuadrat, n kali plus 1 n, kemudian 1 kali n plus 1 n juga, dan 1 kali 1 plus 1. Kemudian kita tuliskan n 2, karena n tambah n 1n tambah 1n sama dengan 2n, kemudian plus 1. Nah, yang dilihat ini benar. Nah, ini hasilnya sama dengan yang di atas. Nah, ini hasilnya sama seperti yang di atas. Jadi kita sudah membuktikan bahwa basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan. Kita telah buktikan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Jadi contoh ini juga merupakan benar. Baik, jadi tadi kita sudah ini beberapa mungkin rangkumannya yang tadi ini yang itu kita harus menghitung satu persatu, dan tidak mungkin kita mencoba semuanya satu persatu karena semua n tak terhingga. Nah, sini kemudian contoh ini merupakan contoh yang kedua sebenarnya, tapi di sini yang pertama. Ya, jadi kayak yang pertama ini yang pertama kita sebut dengan basis. Nah, dimana n sama dengan 1, kita pembuktiannya menjadi 1 sama dengan 1 kuadrat, dimana 1 kuadrat menghasilkan nilai 1. Nah, kemudian kita memiliki hipotesis, kita asumsikan bahwa 1 tambah 3 tambah titik-titik tambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat benar. Nah, langkah industri ini kita digunakan untuk membuktikan hipotesis ini. Buktikan untuk n plus 1. Nah, sini 1 tambah 3 tambah titik-titik tambah 2n min 1, kita tambah 2n plus 1, kemudian sama dengan hasilnya n kuadrat, kita tambah 2n plus 1. Nah, ini yang gini. Nah, hasilnya adalah n plus 1 kuadrat, dimana ini terbukti untuk semua nilai n. Nah, kemudian ini juga penjelasannya yang tadi, soal yang sama dengan yang tadi. Di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n sama dengan n plus 1 per 2. Mana ini merupakan basisnya, basis induksinya. Kita diminta untuk membuktikan di mana n sama dengan 1. Nah, kita menggunakan rumusnya yang ini, dan terbukti n sama dengan 1 adalah benar. Kemudian yang langkah kedua ada hipotesis induksi, di mana kita mengasumsikan Pn benar, maka ini akan menjadi 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah n sama dengan n plus 1 per 2. Nah, ini merupakan hipotesis kita. Kemudian yang terakhir adalah langkah induksi, di mana kita perlu membuktikan bahwa Pn plus 1. Nah, di sini 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah n plus 1 sama dengan n tambah 1 per 2 tambah n plus 1, mana n plus 1 n per 2 tambah 1 n plus 1 n tambah 2 per 2. Nah, ini dan ini terbukti benar, maka 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah n sama dengan n1 per sama dengan n plus 1 per 2 untuk semua bilangan bulat positif n adalah benar. Nah, ini ada rangkumannya. Jadi singkatnya adalah pengertiannya, induksi matematika adalah pembuktian logis untuk semua bilangan bulat positif, dan prinsip dasarnya merupakan 2 langkah. Yang pertama itu basis induksi, yang kedua yaitu langkah induksi, dimana hipotesisnya adalah n plus 1. Jadi
Jadi itu adalah materi yang saya berikan saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.